Diawali dengan diperlihatkannya seorang marinir Amerika Serikat bernama Kopral Evan Albrecht yang sedang menjalani pelatihan sebelum ditugaskan di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Evan pun terpilih sebagai marinir yang akan ditugaskan di Kedutaan Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Setibanya di sana, Evan dijemput oleh seorang kopral yang bernama Hansen dan diantar langsung ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ketika sampai di depan gerbang kedutaan, Evan melihat sekelompok demonstran yang melakukan unjuk rasa di sana yang menolak kehadiran orang-orang Amerika di wilayah mereka, dan saat itu Evan melihat seorang pria yang membuatnya resah. Di kedutaan besar, Evan disambut oleh seorang prajurit lokal yang bernama Muhammad, disambut maksudnya. Kemudian, Evan berkenalan dengan beberapa marinir lainnya di sana. Evan ditempatkan satu kamar dengan rekan timnya yang bernama Lopez. Setelah itu, Evan dibawa bertemu dengan pimpinan kesatuan marinir di sana yang bernama Sersan Ganeri. Evan diberikan arahan mengenai tugasnya di sana. It's to be in the here and in the now. Understood, Gunnery Sergeant. Good. Kemudian, Kopral Hansen membawa Evan bertemu dengan duta besar di kantor kedutaan. Di kantor kedutaan, Evan diperkenalkan dengan orang-orang yang berperan penting menjaga keamanan di sana. Evan diperkenalkan dengan Kraus, petugas keamanan regional yang mengatur operasional keamanan di sana. Evan juga diperkenalkan dengan Nona Winston, seorang staf wanita yang mampu membuat Evan sedikit berhayal. I look forward to working with you, ma'am. Of course, we have to run a background check before you ever even get here. Like a rolling stone, ma'am. That part we might still need to work on a little. Dan setelah itu, Evan bertemu dengan Bapak Duta Besar di sana yang bernama Cahil. Evan memulai misi pertamanya dengan membantu Pak Dubes mengajar para anak-anak Timur Tengah di sana. And that made me sad. But then one day that I did not have new shoes. Evan melewati hari-harinya dengan menjalani tugas-tugas yang telah diberikan untuk menjaga keamanan di sana. Ketika Evan sedang mengawasi keadaan sekitar dari atas gedung kedubes bersama marinir lainnya, Evan melihat pria yang sebelumnya membuatnya resah saat dia berada di depan gerbang kedubes. Namun prajurit yang lain menganggap kalau pria itu hanyalah seorang kru TV yang sedang meliput berita. Tetapi Evan mengatakan kalau pria itu sudah memperhatikan kondisi keamanan di kedubes saat itu. He's watching us, the gate, not them, not the protesters. Evan mencoba mencari informasi pria meresahkan tersebut lewat internet. Dari informasi beberapa stasiun TV, ternyata tidak ada kegiatan peliputan berita apapun di kedubes saat itu. Dan setelah itu, tanpa sengaja, Evan melihat data teroris yang bernama Khalid Al-Asiri yang mirip dengan pria meresahkan tersebut. Tanpa memberitahu Sersan Ganeri, Evan langsung melaporkan hal tersebut kepada Pak Dubes. Namun karena informasi tersebut tidak ada bukti, Pak Dubes menganggap kekhawatiran dan tindakan Evan saat itu berlebihan. We see that a woman can be there working. Keesokan harinya, Lopez mengajak Evan berkeliling kota untuk menenangkan pikiran Evan. Namun ketika Lopez meninggalkan Evan masuk ke dalam sebuah toko di sana, tiba-tiba ternyata orang-orang itu adalah para marinir suruhan Sersan Ganeri. Sersan Ganeri sudah merencanakan penculikan itu sebelumnya. Dia sengaja melakukan hal tersebut sebagai hukuman untuk Evan karena Evan tidak mematuhi perintahnya. Karena Evan sudah melakukan tindakan yang berlebihan tanpa sepengetahuannya, hal itu membuat Sersan Ganeri mendapat teguran dari Pak Dubes. Sersan Ganeri mengingatkan Evan agar tidak melakukan tindakan seenaknya lagi. Just you, no more Aubrey. Not here. Dismissed. Malam harinya saat di bar, Evan dihampiri oleh Nona Winston. Nona Winston menanyakan apakah orang yang dicurigai Evan adalah orang yang persis sama di foto yang ada di ponselnya. Nona Winston mengatakan pria tersebut bernama Khalid Al-Asiri. Dia adalah pemimpin kelompok militan lokal yang memiliki ikatan dengan ISIS. Namun saat itu kabarnya dia telah tewas tertembak beberapa minggu yang lalu. Itulah sebabnya tidak ada yang percaya apa yang dikatakan oleh Evan sebelumnya di kedutaan besar. How do you know all this? You should have went through the proper chain, but I did check your guy out. Keesokan harinya, Evan ditugaskan memonitor keamanan pintu masuk kantor kedutaan besar. Saat itu, Kraus masuk bersama seorang pria lokal yang bernama Jamal yang saat itu akan dipertemukan dengan Pak Dubes. Ketika Evan meminta Kraus untuk menandatangani daftar orang yang diizinkan masuk, Kraus menolaknya. Dan dengan terpaksa, Evan mengizinkan mereka masuk begitu saja.
Namun tidak lama kemudian, lewat layar monitor, Evan melihat sekelompok demonstran melakukan unjuk rasa. Dan di sana Evan melihat si pria meresahkan berada di sana. Evan langsung keluar dan memerintahkan prajurit keamanan yang lain untuk menjauh dari sana. Dan tidak lama kemudian, hal yang tidak terduga pun terjadi. Setelah gerbang hancur, si pria meresahkan dan kelompoknya mulai melakukan serangan. Setelah mendapat laporan dari Evan, Sersan Gunnery dan marinir lainnya bergegas menuju ke sana. Bersamaan dengan serangan itu, Pak Dubes memerintahkan para karyawannya mengumpulkan berkas-berkas rahasia untuk dimusnahkan agar tidak jatuh ke tangan pihak musuh. Setelah itu, Pak Dubes membawa Jamal dan yang lainnya pergi dari sana. Di pintu masuk kantor kedubes, Evan dan marinir yang lain mencoba menahan para kelompok militan masuk. Namun karena jumlah dan persenjataan kelompok militan lebih unggul, para marinir Amerika pun tidak mampu bertahan dan banyak dari mereka yang tewas tertembak. Para kelompok militan pun akhirnya berhasil masuk ke kantor kedubes. Evan dikejar oleh beberapa anggota militan di sana, dan saat Evan sudah tersudut, Sersan Gunnery dan marinir yang lain datang membantu Evan. Sersan Gunnery akhirnya percaya dengan dugaan Evan sebelumnya mengenai teror yang mengancam kedutaan besar Amerika Serikat. So guess you were right. On me. Roger that. Di tempat lain, Pak Dubes dan karyawan lainnya membakar seluruh berkas rahasia. Dan setelah itu mereka pergi ke tempat yang lebih aman dikawal oleh Lopez dan Kopral Hansen. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Evan dan para marinir lainnya. Di sana Evan memberitahu Pak Dubes bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Khalid Al-Asiri yang selama ini diduga telah tewas. Mendengar itu Pak Dubes pun terkejut dan tidak menyangka. Setelah itu mereka bergegas pergi menuju ke ruang keamanan. Safe room. Di markas besar marinir Amerika Serikat, Komandan Pasukan Khusus Marinir yang bernama Lincoln mendapat laporan mengenai serangan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Timur Tengah. Sang komandan pun segera mengirimkan bantuan ke sana yang akan dipimpin langsung oleh dirinya. Sir, you were gonna lead the team? You have a problem with that? Evan dan yang lainnya bersembunyi di ruang keamanan dan menunggu hingga bantuan datang. Dan di sana Jamal berkata kalau dia adalah saudara kandung dari Khalid Al-Asiri. Saat itu Jamal bekerja sama dengan Amerika Serikat sebagai seorang informan. Dan tidak lama kemudian lewat kamera CCTV, Khalid berkata kalau dia akan menghabisi seluruh pasukan Amerika Serikat di sana. Dan dia juga akan membunuh saudaranya sendiri karena telah berpihak dengan Amerika Serikat. We are no longer the same. You hear me, brother? Setelah itu Nona Winston dan Pak Dubes memberitahu ke para marinir mengenai isi brankas yang tertinggal di ruangan Pak Dubes. Pak Dubes mengatakan di dalam brankas itu berisi ponsel milik Khalid. Ponsel itu berisi sumber informasi yang sangat penting untuk menggagalkan aksi terorisme. Mendengar itu, Sersan Gunnery pun berencana mengambil isi brankas tersebut. Dia memerintahkan Evan dan Lopez untuk mengawal Nona Winston menyelinap ke ruangan Pak Dubes. Sementara itu, Sersan Gunnery dan Kopral Hansen akan melindungi mereka dari atas gedung. Saat mereka akan bergerak, tidak lama kemudian Muhammad dan satu peleton unit bantuan lokal tiba di sana. Mendengar itu, mereka langsung bergegas keluar menuju ke ruangan Pak Dubes. Tapi tidak lama kemudian bantuan dari pihak musuh juga datang ke sana dan pihak musuh berhasil menumbangkan unit bantuan lokal. Muhammad pun harus tewas ditembak oleh Khalid. Setelah mereka berhasil mengambil isi brankas tersebut, mereka bergegas kembali ke ruang keamanan. Sersan Gunnery terus memberikan perlindungan dari atas gedung. Namun sayang, Sersan Gunnery juga harus tewas ditembak RPG oleh Khalid. Tewasnya Sersan Gunnery membuat Pak Dubes merasa bersalah karena sudah tidak mempercayai perkataan Evan sebelumnya. Dan karena itu Pak Dubes meminta Evan untuk mengambil alih komando saat itu. Di tempat lain Nona Winston membakar isi brankas yang sebelumnya sudah mereka bawa dari ruang Pak Dubes. Namun saat itu Evan melihat bahwa isi brankas tersebut adalah sejumlah uang, bukan sebuah ponsel. Ternyata selama ini uang itu digunakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menciptakan perdamaian dengan warga lokal di sana. Dan tidak diduga ternyata Nona Winston adalah seorang agen intelijen Amerika Serikat.
Passion, dignity, hope, and money. Ambassador's magic touch. Pile of cash. Setelah itu, anggota marinir yang lain menghubungi Evan dan meminta Evan untuk melakukan rencana lain sebelum pihak musuh menemukan mereka, karena bantuan marinir pasukan khusus tidak kunjung datang. Evan pun memutuskan untuk keluar menyelinap dari gedung kedubes melalui pintu darurat bersama yang lainnya. Evan menghubungi sang komandan yang saat itu sedang bergerak menuju ke sana. Evan meminta jemputan di lokasi lain kepada sang komandan. Malfrak Stadium. You know it? Roger that, sir. We'll see you there. Understood. Mereka pun berhasil menjemput Pak Kedubes lewat jalur darurat dan pergi dari sana. Ketika hampir sampai di lokasi yang telah ditentukan, ternyata Khalid dan pasukannya mengejar mereka. Mereka pun berlindung di sebuah kafe. Karena telah terpojok, Evan berinisiatif bersembunyi ke ruang basement di kafe itu dan meminta Jamal membawa tabung gas yang berada di sana. Saat mereka diserang di basement, Lopez dan Hansen pun tertembak. Melihat itu, Jamal memutuskan membantu Evan melawan mereka. Bersamaan dengan itu, Evan menembak tabung gas yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Jamal. Dan kebetulan tabung gas itu berada di dekat Khalid dan anggota militan yang lain. Dan setelah ledakan itu, sang komandan dan prajurit marinir bantuan pun tiba di sana. Aneh ya, bisa pas gitu. Mana telat lagi datangnya, udah kayak polisi India. Setelah apa yang dilakukan Evan di Kedutaan Amerika Serikat, Evan dipromosikan menjadi sersan di Kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk menggantikan posisi sersan Ganeri, dan film pun selesai. New guy coming through. So, Marine, how was the trip in? Menurut saya filmnya kurang greget ya, ceritanya kurang menarik gitu. Endingnya juga kayak film-film India, tidak epik sama sekali. Tapi ya sudahlah, yang penting kalian terhibur dan saya juga dapat adset dari film ini. Saya Evan Al-Asiri beserta jajaran Underland Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.